Yang pertama, ragu aku ini suci atau tidak. Yakinnya hadas, tapi ragunya suci atau tidak. Tapi yang diyakini tidak suci. Atau yang kedua, aku ini ragunya di antara hadas, tapi yakinnya suci. Mana ini? Famal hukmu? Apa hukumnya? Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah wudu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala masalah. Jadi di dalam masalah syarat-syarat sahnya wudu itu ada masalah juga. Apa yang jadi masalah? Satu, idza syakka fit taharah wa tayaqqana al hadatsa aw syakka fil hadas wa tayaqqana at taharah famal hukmu. Yang pertama, ragu aku ini suci atau tidak. Yakinnya hadas, tapi ragunya suci atau tidak. Tapi yang diyakini tidak suci. Atau yang kedua, aku ini ragunya di antara hadas, tapi yakinnya suci. Mana ini? Famal hukmu? Apa hukumnya? Karena kadang-kadang iblis ini galak main-mainkan kita. Mainkannya dengan apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, maka kalau ada kita ragu-ragu dalam sholat, dikasih oleh Allah ilmunya melalui mulut ulama. Ya, kadang-kadang mungkin Pak Asri atau siapapun kalau jadi imam pun kadang-kadang dikasih oleh Allah keraguan. Maka keraguan ini menggunakan ilmu. Ya, cuma sayang kadang-kadang imamnya berilmu, makmumnya tidak berilmu, jadi galak tidak nyambung. Ya, galak tidak nyambung. Contoh, Fahmi di masjid ini pernah lupa melakukan sesuatu, kemudian sujud sahwi. Maka kadang-kadang, apa nambah sujud Fahmi itu? Bukan nambah sujud, karena ada sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu bukan karena meninggalkan kunut saja, tapi karena ada hal-hal yang lain yang lupa. Contoh, ragu-ragu aku nambahkan sujud atau tidak, itu pun sunnah sujud sahwi. Ya, sama seperti kita kadang-kadang musafir ini camano kita ngajak wong sholat berjamaah. Ustaz, ini bapak sholat apa? Saya zuhur 2, ya asar 2. Oh sudahlah Ustaz, kami sholat di belakang deh. Lah ini tanda makmum dengan imam tidak sinkron. Mestinya kalau imamnya sholatnya 2, makmumnya sholatnya 4, tidak jadi mas. Yang repot itu kalau imamnya 4, makmumnya 2. Nah, ini sering tidak sinkron. Ya, nah, maka perlu kita perhatikan. Nah, ini bagaimana urusan wudu? Ya, suratuhu, gambarannya, arada an yusalliya thumma syakka, pengen sholat kemudian ragu-ragu, hal huwa muhditsun aw mutatahhirun, aku ini berhadas atau suci. Fa in tayaqqana al hadatha ka an dakhala al khala wa qada hajatahu thumma syakka ba'dahu hal tatahhara am la fa huwa muhditsun li annahu al yaqin. Nah, kalau ada yang ragu-ragu, aku ini berhadas atau suci. Kalau dia yakin berhadas, seperti apa yakin berhadas itu? Aku tadi masuk WC, kemudian buang air, baik kecil maupun kemudian ragu-ragu, aku tadi lah wudu atau belum? Yang dia yakin tadi buang hajat, kemudian ragu-ragu, wudu atau apa jawabannya? Belum. Karena yang yakin buang hajat batal wudu. Cuma ragu-ragunya antara sudah wudu atau belum. Jadi Bang Sarjani, ya, seandainya wudu, ayo masuk WC, pas nak sholat isya, lah wudu atau belum? Nyatakan belum wudu. Kenapa? Karena yang yakin di otaknya sudah buang hajat. Sudah buang hajat berarti
batal Nah, itu. Jadi yang harus itu yang dilakukan. Ini yang pertama. Wa kadzalika law tayaqqana annahu tatahhara tsumma syakka ba'dahu hal ahdatha am la, atau kita habis wudu, yakin nih baru habis wudu, cuma ragu-ragu tadi kentut atau belum, batal atau belum, maka yakini belum batal. Contoh Kak Auri habis ngambil wudu, yakin ngambil wudunya tuh sudah, cuma tadi nyentuh ayu apa tidak tadi itu, maka nyatakan tidak nyentuh, adalah wudu be. Ya, kaget setan godain kita terus, karena sekali kita digodai oleh dia berhasil terus. Ini pernah terjadi, ada seorang ulama, jadi ulama ini mazhab Syafi'i, saya lupa namanya, tapi ini saya dengar dari guru saya Al-Habib Abdullah Ba'abud, ya. Maklumlah saking banyak cerita ini kadang-kadang lupa, kita ini pendoso mulu, nah pendoso ini banyak nih yang lupa. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i kalau terjilat anjing itu kan harus dicuci, ya kan, harus dicuci. Lalu bagaimana? Suatu hari sholat subuh, datang anjing, jilat dia lagi, balik. Datang anjing, ngejer dia, jilat dia lagi, balik. Wudu lagi, datang anjing, jilat dia lagi. Kata guru tadi, ini kalau sekali lagi jilat fix, ini bukan anjing, ini setan. Maka saya pakai mazhabnya Imam Malik, ludahnya anjing tidak najis. Ya, tuh begitu. Nah, maka sama kayak gitu. Kadang-kadang habis wudu duduk-duduk, uangnya memang adalah kentutan. Aku tadi kentut apa tidak nih kira-kira, ya. Ya, kadang-kadang bininya galak jahili dia. Tadi ya bini aku nyenggol apa tidak. Maka kalau memang sudah yakin sudah wudu, ambil yang yakin sudah wudu belum tapi kalau yang yakinnya habis buang air, aku sudah wudu atau belum, maka pakai ilmu apa? Belum wudu, yang yakinnya sudah batal. Sampai sini bisa ya? Nah, ya, ini gambaran tentang contoh kalau ada keraguan. Ya, fal hukmu annahu yakhudhu biyakinihi, maka hukumnya ngambil yang yakinnya, ya, ngambil yang yakinnya. Yang yakinnya adalah buang hajat, berarti belum wudu. Kan yang diragu-ragukan antara wudu sama tidak. Yakinnya sudah wudu, ragu-ragunya antara batal sama belum batal. Ya. Masalah tuh yang kedua. Idza tayaqqana at-tahara wal hadath walakin syakka ayyuhuma sabiq fama hukmu. Nah, yang kedua, yakin antara suci dengan hadas, tapi ragu-ragu. Tadi kentut dulu atau wudu dulu. Nah, tuh. Jadi memang setan ini ya ngasih apa namanya? Ngasih ilmu pula kadang-kadang. Ya, maka ulama ini nunjuk ilmu. Seandainya kalau tadi kan buang airnya yakin, wudunya yang tidak yakin, atau wudunya yakin, batalnya yang tidak yakin, batal atau tidak. Nah, sekarang ini aku tadi sudah wudu, tapi aku tadi buang hajat pula. Yang mana tadi yang duluan? Nah, ini biasanya seumur Pak Asri yang modelnya ini. Ya. Ya, kalau umur Mang Ipin belum, masih umur 26. Ya. Wah Hamzah belum, masih udah 18 tahun beliau, ya. Jadi yang seumuran ini biasanya kalau aku tadi kemek dulu atau wudu dulu. Wudu tadi ledek, cuma tadi kemek tadi mana tadi yang dulu, kemek dulu atau wudu dulu? Mak mana nanggepi wong yang model begini? Kenapa? Mohon maaf, Mang Dur, ini kadang-kadang sikap kita sama orang tua juga. Nah, ibu tadi bingung mana tadi yang lebih dulu. Nah, kita tolong nganjuk tahu, ya.
Baik. Apa yang harus dilakukan? Suratuhu hasala lahu ba'da tulu'i syamsi masalan hadatsun biyakin. Gambarannya dulu. Setelah terbit matahari itu apa? Berarti setelah habis sholat subuh masuk waktu isyraq. Contoh, dia hadas biyakin. Memang terjadi hadas secara yakin. Wa taharatun biyakin, bersuci secara yakin. Memang aku tadi hadas niat, tapi bersuci pula, ya. Walakin syakka, tapi dia ragu-ragu. Hal ahdatsa awalan summa tatahhara amil aksi. Apakah tadi berhadas dulu baru bersuci, atau bersuci dulu baru berhadas? Enak. Siapa yang pernah cek ini? Angkat tangan kira-kira. Berarti lah tuanya. Ya, al-hukmu ya'khudhu bididdi ma qablahuma. Ngambil hukum sebelum terjadi keduanya. Ngambil hukum sebelum terjadi keduanya. Berarti contoh, ya. Ai bididdi halati qabla tulu'i syamsi. Yakni mengambil lawan keadaan sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit tadi masih ada wudu kan? Masih, berarti wudunya tidak batal. Kalau sebelum matahari terbit tadi batal, berarti batal. Gitu loh gambarannya. Ya. Jadi kalau Pak Asri, aku tadi habis isyraq tadi, wudu dulu, apa kentut dulu, atau wudu dulu? Maka tengok. Sebelumnya aku kalau main itu ini ngambil hukum yang tadi. Yang dua yang ragu-ragu tinggal. Ngambil hukum sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, aku tadi habis sholat subuh, baca Quran pula. Berarti aku dalam kondisi apa? Suci. Tapi uji satu gino, tidak. Aku tadi habis sholat subuh, kentung. Berarti ngambil hukumnya apa? Kondisinya berhadas. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ulama menunjuk kita solusi, ya. Wah, itu makanya ulama ini duduk nyata mengkaji masalah, ya. Tapi zaman sekarang ini ulama itu didatangi kalau anaknya kesurupan, ya. Kalau anaknya ada masalah, saya pahami kemarin Ustaz, anak aku ini lawan niat, lah bingung pula gitu, ya. Mak manu, yalah, baik. Nah ini keraguan-raguan. Hukumnya begitu, ya. Ya'khudhu bididdi qabla ay bididdi halati qabla tulu'i syamsi. Diperjelas. Satu, in kana qabla tulu'i syamsi muhditsan fahuwal an mutatahhirun. Ya. Kalau seandainya sebelum gitu. Nah ini agak berbeda nih dengan penjelasan aku tadi. In kana qabla tulu'i syamsi muhditsan fahuwal an mutatahhirun. Li'annal asla istimraru dzalikal hadas wa taharuhu fima ba'du rafa'at dzalikal hadas. Ini tadi berarti keliru penjelasan aku tadi. Kalau sebelum matahari terbit dia berhadas, berarti dia suci. Ngapa? Karena tadi yakin ada wudu. Mohon maaf ini keliru tadi, ya. Kelirunya di mana? Kelirunya tadi aku bilang kalau sebelumnya hadas berarti hadas, kalau sebelumnya suci berarti suci. Jadi ini keyakinannya. Kalau sebelum matahari terbit tadi hadas, berarti setelah matahari terbit tadi apa? Suci. Suci. Nah, in kana qabla tulu'i syamsi mutatahhiran, kalau sebelum matahari terbit tadi suci, fananzur, maka kita lihat. In dzakana ya'tadu tajdid at-taharah fahuwal an muhdits. Kalau dia punya kebiasaan memperbaiki wudu, maka dia hadas. Kalau dia tidak punya kebiasaan, berarti suci. Oke, aku simpel nih. Pertama, dia sebelum matahari terbit dalam kondisi berhadas.
Berarti setelah matahari terbit yang diragu-ragukan antara berwudu dulu atau berhadas dulu, berarti dia suci. Tapi kalau seandainya dia ya sebelum matahari terbit suci, maka ada dua. Seandainya Kak Bambang punya kebiasaan memperbaharui wudu, berarti habis matahari terbit kakak dihukumi apa? Hadas. Berhukumi karena punya kebiasaan apa? Tajdidul wudu. Tapi bagi yang tak punya kebiasaan tajdidul wudu, maka diambil yakin bersucinya bukan karena tajdid, tapi bersucinya karena benar-benar untuk apa? Mensucikan diri dari hadas. Nah, gitu ya. Jadi ini yang diajarkan oleh ulama kita. Ya. Aku ulangi lagi. Kalau ada yang ragu-ragu, aku tadi bersuci dulu atau kentut dulu, atau hadas dulu baru bersuci, maka kita ambil hukum sebelumnya. Sebelum kedua ini terjadi. Kalau sebelumnya berhadas, berarti suci. Kenapa? Pasti habis hadas bersuci. Yang kedua, kalau sebelumnya dia dalam kondisi apa namanya suci, maka kita lihat kebiasaan dia ni apa. Kalau kebiasaannya mengipin, aku tuh tidak wudhu kecuali hadas, berarti suci. Tapi kalau kebiasaannya Bambang, aku ini memang kebiasaannya tajdidul wudu, walaupun aku tuh tidak batal tajdidul wudu, sunnah wudu, maka itu dihukumi apa? Berhadas. Berarti kakak harus wudu. Pas nak sholat duha berarti wudu dulu. Pas nak baca Quran, megang Quran berarti wudu dulu. Masya Allah ya. Baik. Ya. Idza kana la ya'lamu hadratahu qabla tulu'i syamsi fa huwa al-muhdits. Sekarang macam mana? Aku juga tidak tahu tadi sebelum matahari terbit tadi batal aku bersuci lah, repot pula. Ini kira-kira siapa nih? Mas Sarjani? Ada mungkin. Atau, ya, kalau tadi tahu kondisi sebelumnya, ini juga tidak tahu. Pak Bambang kira-kira sebelum dua itu terjadi apa? Nah, apa tadi? Masalahnya aku tadi banyak nih habis subuh tadi ngatoi wong minum ngopi. Terus WA anak aku pula, nih anak aku nak minta duit SPP pula, jadi lupa aku ni apa tu yang terjadi. Nah yang begini bagaimana? Masya Allah. Apa yang begini? Fahuwal an-muhdis. Kalau tak kata yang diyakini sudah pasti batal dalam kondisi hadas. Jadi kalau Bang Sarjani, coba aku tengok dulu. Aku tadi sebelum matahari terbitnya tadi apa nih kira-kira? Tak tahu nih ancanya dan aku ngambil wudhu baik. Nah, ya kenapa? Ihtiyatan, lebih jaga. Ini mohon maaf. Sekarang aku tanya, ini dalilnya mana? Permasalahan ini. Ini tidak kata dalil. Inilah namanya ijtihad. Al-Quran, Sunnah itu menunjuk dalil secara garis besar. Nah dengar tak ceramahnya Kiai Syukron Makmun ketika aku ke Jakarta kemarin? Ringkasan ya, urusan dalil. Dalil itu ada 4 kategori. Dalil yang menunjukkan perintah waktu dan tempat. Dalil yang menunjukkan perintah tempat. Ya, apa yang perintah waktu dan tempat? Apa contohnya? Haji. Haji tanggal berapa? 9. Dan seterusnya. Lewat dari tanggal 13 tidak bisa. Dan ada tempatnya. Di mana tempatnya? Arafah. Jumrohnya juga ada tempatnya. Tidak masa jumroh di tiang masjid ini. Apalagi nak haji di Bukit Kaba tuh. Itu namanya perintah ada tempat, ada waktu. Perintah ada waktu, dah kata tempat. Sholat, puasa, zakat, itu perintah ada waktu, dah kata tempat.
Ya, perintah yang terkait hanya ada tempatnya saja. Ya, apa contohnya perintah yang terkait ada tempatnya saja? Contoh, ya, terkait dengan apa? Ya Allah, Hah? Tawaf. Nah, ada tempatnya saja, ada waktu. Contohnya apa? Umroh sunnah. Umroh sunnah. Tempatnya di mana? Di Mekah. Tawaf apa? Umroh. Dan kata waktunya bebas, umroh sunnah. Nah sekarang ada perintah, dak kate waktu, dak kate tempat. Contoh, sholawat sama Nabi. Kapan memang saja nak sholawat? Bebas. Habis asar, sebelum asar, nak di rumah, nak dewean, nak sama-sama. Nah sayangnya wong ini tidak ngaji sampai ke sini. Ya, nah, kadang-kadang, ya cak manolah kita tidak tahu. Kiai Syukron Ma'mun menurut cerita beliau menyampaikan ini di hadapan 175 pendai Wahabi. Ketika beliau menyampaikan ini, satu pun tidak ada yang bisa bantah. Sebenarnya kalau nak bantah Imam Syafi'i, waktu Imam Syafi'i masih hidup. Jangan bantai aku. Aku ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya, paham nih Pak, 4 kategori ini? Apa tadi? Perintah yang ada tempat dan waktu. Perintah yang ada waktu dak kate tempat. Perintah yang ada tempat dak pakai waktu. Perintah yang dak kate waktu dan tempat. Bener mana ngaji mak ini masih lolo baik. Masih tertipu baik. Ya. Ayo benar baik, mamang-mamang wak aku nih. Zikir bebas. Dak kate waktu, dak kate tempat. Caranya kok alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat Allah. Nak zikir sama Allah tuh lagi tegak, lagi duduk, lagi berbaring, lagi melintang, lagi tiarap, lagi tengkurap. Zikir sama Allah. Lagi makan, lagi zikir. Ya Allah, ikan ini Masya Allah, ciptaan Allah ini nikmatnya. Ya, lagi minum, Masya Allah, alam kesaro nyari minum ini di Palestina, nak minum seteguk bel lagi sarung. Ini kita coba dulu minum seteguk, nikmat dari Allah nih. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aus ini. Ada tempatnya, bebas. Gitu loh. Nah, wirid. Nah, cak mana wiridnya? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, memang ada perkara yang di situ ulama berbeda pendapat. Contoh, zikir, baca Quran dihadiahkan untuk si mayit. Cak mana? Memang dari dulu beda pendapat. Ada beda pendapat. Nah, yang beda pendapat ini jangan asik-asik bener deh. Gitu. Ya. Tuh, sampai ngatoi imamah ini adalah pakaian wong Hindu. Ya, ini serbet. Ini namanya lah ngatoi, ini namanya. Bukan lagi nak berdiskusi namanya. Ya, bukan lagi nak berdiskusi. Sahabat be pakai imamah, Nabi be pakai imamah. Nah, model imamahnya memang tidak ditentukan. Ada yang cakap Bambang, ada yang cak beliau itu urut, cak perban, ada yang model cak mami ini. Nah, pakai baju nutup aurat diperintah oleh Allah itu cuma nutup aurat. Model bajunya bebas. Yang nak pakai jubah jadi, yang nak pakai celana jadi. Yang harus dipermasalahkan tuh yang tidak berbaju dan bercelana. Ngapa laju yang berbaju yang ini dipermasalahkan? Nengok berjubah dikatoi. Yang dikatoi itu yang enggak bercelana itu nanang sarjani. Ini
Wong pakai sarung dikatoi, ya. Ustaz, ada yang makainya di pojok mata kaki, memang sunnah. Di bawah mata kaki tidak haram, kecuali ada kesombongan. Sekali lagi yang masalah tuh kalau celananya di bawah pusat, tidak nutup, apalagi mohon maaf di bawah badahat, di bawah sini nih ya. Nah itu masalah. Makanya Mang Hamzah tuh kalau ada nengok cak itu baru bener. Ayo celananya beneri. Nah itu. Jadi Ustaz Gino nengok pakai sarung jangan ribut. Kalau nengok ibu-ibu tidak bener pakai celana, nah Ustaz Gino teguri masih cak budak baik. Ya, tapi itulah mangdur. Kadang-kadang cak mana lagi Ustaz nikmati baik aja mangdur. Yalah, baik. Nah, laju agak nyimpang dikit apa-apa ya. Sampai jam berapa di Isya nih? 25, oke, kita atur. Nah, ini ya, kalau memang hukum terakhir tadi tidak kaunian, mak mano kondisi sebelumnya, ya, kondisi sebelumnya, ya. Nah, ini ulama menentukan ini pakai kaidah fiqhiyah, ya. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan raguan. Sama seperti Pak Bambang sholat Allahu Akbar. Ini 3 atau 4? Berarti berapa? 3. Karena yang diyakini 2 saudara, yang diragukan 2, 3 sama 4. Maka ambil yang paling dikit yang yakin, yaitu 3. Kalau ngambil 4, 3 masih diragu-ragukan. Betul enggak? Nah itu contohnya al yaqinu la yuzalu bisya. Wang sarjani wudu. Aku tadi tangan kanan dem lo. Mukola dem. Berarti tangan. Tadi kaki apa tangan aku nih? Nah, pas masuk kepala. Oh berarti tangan. Karena yang yakin cuma muko. Kalau langsung masuk kaki, tangan kan belum diyakini. Maka kita ngambil yang disebut al yaqinu la yuzalu bisa. Jadi kalau Wan Hamzah, aku tadi lagi nunjuk nafkah belum sama istri? Belum. Ya. Jadi kaget, ya nak. Pak Asri sama Watino kita, Dek. Aku lagi nunjuk nafkah batin atau belum? Sudah atau belum, Wak? Kebetulan Watino lupa pula. Sudahlah, pakai kaidah al yaqinu la yuzal bisyak. Yakinnya belum berarti kita belum. Bismillah. Ini kalau ragu ya. Tapi kalau ica-ica itu bukan ragu, nak lagi. Itu lain lagi cerita. Ini kalau ragu. Mulai Mang Sarjani konfirmasi dengan Mangdur praktek gitu. Masih lah enak praktek. Ya dah. Baik. Nah, sedikit permasalahan ya, masalah wudu. Bagaimana orang yang punya penyakit beser, salisul baul atau salisul ghaid, yang mohon maaf itu kotorannya rada bisa diempat lagi. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Tentu cara wudunya berbeda dengan wong normal. Ya, tentu cara wudunya beda dengan wong normal. Contoh, Kak Bambang sehat badannya, mudah-mudahan panjang umur sehat terus. Itu nak sholat asar pakai wudu subuh dah waktu. Nak pakai ayat pulang wudu subuh, zuhur wudu subuh, asar wudu subuh, asar tak batal. Nah masalah. Nah bagi yang beser, apa nih beser ya benar ya, yang kotorannya tidak bisa berhenti, cuman no, dia tidak bisa wudu cak wong normal. Kapan wudunya? 1, harus duhulul waktu, benar-benar masuk waktu. Nengok dulu waktu, baik azan atau tidak, asal masuk waktu baru wudu. Setelah wudu, tidak bisa lama-lama, harus segera sholat, gitu ya, harus segera sholat. Memang agak repot dikit Kak kalau urusan berjamaah,
berjamaah. Dan apa? Ada nikmat dari lain. Kalau kita dah dapat pahala berjamaah, berarti kita dapat pahala dari apa? Sabar dengan penyakit. Dia ni kadang-kadang ini, ya Allah, aku tidak ajak jamaah. Dulu waktu sehat tidak, Allahan. Waktu lagi sehat, tidak galak. Lah sakit baru. Aku ni tak baca berjamaah. Yang model-model ini jamaah kita ni kan. Tapi tak jadi masalah. Karena Allah tak pacak lagi. Bagaimana caranya? Ya sudah. Sabar dengan penyakit dari Allah. Jamaahnya gimana? Mungkin sama istri. Nah istri wudhulah dulu. Aku bukan apa-apa. Wudhu aku tak cak kamu. Jadi kaget kalau Mang Dur, Mang Sarjani mungkin satu saat nauzubillah min dzalik kena penyakit ini, ya maka wudhunya nunggu azan dulu, ya. Atau seandainya Mang Sarjani kan dekat, aku nak ikut jamaah boleh. Kapan? Lakomat wudhu, Bismillah. Gitu ya. Biar lebih terjaga. Yang kedua mualah, tak boleh lama nunggu. Ya, tak boleh lama nunggu kecuali kalau nak nunggu komat tadi. Tapi kan di sini nunggu komatnya ada waktu. Nah, itu lama. Kecuali kalau cak maghrib habis azan langsung komat, ya. Nah, tapi itu pun yang beser bagusnya itu yang zaman sekarang ini ditutupi kapas atau apa bahasanya pampers, ya, supaya menjaga kenyamanan. Karena kalau tidak pakai pampers, ya jamaah kurang bagus. Karena akan menimbulkan bau dan aroma bagi orang-orang di sekitar. Makanya aku bilang tadi agak sulit berjamaah kalau sudah kondisi yang seperti ini. Ya, jadi ini kondisi khusus. Mudah-mudahan kita sehat kalau amin. Mumpung sehat, ayo ke masjid berjamaah, baca i'tikaf. Nah, orang yang beser begini boleh tak i'tikaf? Boleh. Nah, terus yang berikutnya yang untuk yang beser tadi, bagaimana? Kalau dia pas sholat isya wajib wudhu lagi, kecuali sholat sunnah. Contoh habis maghrib kan, sholat maghribnya wudhu, maka untuk sholat sunnahnya tidak perlu wudhu lagi. Kaget pas untuk isya nunggu azan dulu, nunggu masuk waktu dulu, atau nunggu nak mulai sholat baru wudhu. Qobliyah ba'diyahnya masih boleh, ya. Jadi ini untuk yang punya penyakit al-basir.